Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Paltiniko Octavianus Tampubulun. Saya mahasiswa dari Politeknik Women Business Indonesia dengan prodi akuntansi perpajakan dengan NIM 2302010073. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial dari UTS prodi mata kuliah aplikasi komputer. Nah, di soal pertama di sini terdapat beberapa struktur dari sebuah perusahaan. Nah, di sini kita ada diperintah untuk mengubah ke dalam bentuk struktur organisasi. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu kita blok terlebih dahulu semua data-datanya. Nah, lalu kita kontrol copy, kita ke menu insert, lalu kita pilih smart art, lalu kita hierarchy, kita klik yang pertama, lalu kita klik OK. Lalu dari smart designs kita text pen, lalu kita kontrol V atau kontrol paste. Nah, otomatis untuk yang tidak ada isinya kita hapus saja teman-teman ya. Nah, otomatis berdasarkan data-data berikut kita sudah membuat dalam struktur organisasi. Nah, untuk soal nomor kedua, terdapat beberapa data yang diperintah kita untuk membuat ke dalam sebuah table. Nah, di sini terdapat 7 kolom, yaitu nama, umur, kota, departemen, alamat, divisi dan lulusan, dan 12 baris ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama untuk kita buat ke dalam table yaitu kita blok terlebih dahulu. Setelah kita blok, kita pilih menu insert, kita pilih table, lalu convert text to table. Nah, otomatis untuk kolomnya sudah otomatis ke-7 dan number of rows atau barisnya udah 12. Nah, lalu kita klik OK. Nah, untuk soal nomor 2, data berikut sudah berhasil kita ubah ke dalam sebuah table ya teman-teman. Lalu kita ke soal nomor 3. Buatlah tutorial untuk mengirim surat massal. NIM genap gunakan source genap, NIM ganjil gunakan source ganjil. Nah, karena NIM saya 73 yaitu NIM ganjil, saya akan menggunakan source ganjil. Langkah pertama kita lakukan dulu, kita pilih ke menu WA. Nah, kita buka surat massalnya. Enable editing. Setelah itu kita pilih ke Excel. Untuk Excelnya kita blok terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah kita blok, lalu kita copy. Nah, kita kontrol copy, lalu kita kembali ke Word. Untuk langkah pertama yaitu kita pergi ke menu mailings, kita select reference, lalu kita use and fix existing list. Nah, tadi saya sudah menyimpan di dalam download, lalu kita kita pergi ke menu file. Setelah itu kita klik open. Kita buka NIM saya yaitu NIM ganjil, kita open. Ini berada di sheet 1, lalu kita oke kan. Setelah itu kita klik insert make file, kita klik NIP, sesuaikan dengan NIP, nama disesuaikan dengan nama, yaitu lalu alamat disesuaikan dengan alamat, dan jabatan terakhir disamakan dengan jabatan. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik preview result. Nah, lalu kita finish and merge, lalu kita edit individual documents, lalu kita ini otomatis sudah ke all, lalu kita oke, kita lihat. Nah, untuk surat masalnya untuk beberapa orang tadi sudah otomatis terbuat ya teman-teman ya, hanya menggunakan salah satu contoh tadi lalu kita ubah ke dalam
kita ubah dari ke dalam insert tadi, lalu kita ubah dan sudah menjadi surat masal yang banyak ya teman-teman kita buatnya. Lalu untuk soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4, yaitu buatlah tutorial untuk menyeleksi rupiah pada tabel berikut. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita blok terlebih dahulu untuk datanya ini dalam sebuah table ini. Lalu kita pergi ke menu, kita copy dulu. Lalu kita pergi ke menu layout. Teman-teman, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita klik ke layout, kita ubah ke dalam teks, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu, setelah kita ubah ke dalam teks, kita hapus rupiahnya dengan cara kita klik Alt, yaitu lalu kita blok hanya RP nya saja ya teman-teman. Nah, setelah kita klik itu, kita blok lalu kita hapus. Nah, otomatis tadi data tadi yang sudah dalam table kita ubah menjadi teks dan kita rupiahnya kita buang teman-teman. Lalu yang kelima yaitu buatlah tutorial autocorrect dan quick part. Nah, di sini kita ke sini tadi. Cara untuk membuat quick part sebentar teman-teman, kita tambah dahulu, kita buat kita scroll kosong. Contohnya saya buat nama saya, lalu kita buat, saya buat ini prodi, lalu nim 2302. Nah, lalu ini kalau untuk kita buat ke dalam kalau kita mau buat ke dalam sebentar ya teman-teman, autocorrect ya teman-teman. Langkah yang pertama yaitu ini kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih ke menu file, lalu option, proving, autocorrect option. Ini contohnya, ini saya buat A, B, C. Ini untuk kodenya teman-teman. Lalu kita add, nah, lalu kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, untuk membuat nama tadi seperti tadi, kita hanya buat kode saya buat tadi yaitu A, B, C, lalu kita spasi. Nah, kita buat lagi A, B, C, lalu kita spasi. Nah, oke, untuk buat autocorrect tadi sudah selesai teman-teman. Lalu kita cara membuat quick part. Nah, contohnya ini saya ambil yaitu Indomaret, Jalan Tanjung Morawa, cabang Medan. Nah, lalu langkah pertama yaitu ini terlebih dahulu kita blok terlebih dahulu, lalu kita pergi menu home, kita perbesar ya teman-teman untuk tulisannya. Lalu kita pilih ini, kita boleh buat yang mana ya teman-teman ya, ini
juga boleh. Nah, lalu yaitu kita pilih ke menu insert, kita pilih shapes, lalu kita pilih ini, lalu ini kita klik Alt biar kita bisa mengarahkannya teman-teman. Nah, lalu sekarang teman-teman ini kita blok, kita enter dulu, lalu kita klik lagi shapes, lalu kita klik Alt, kita buat garisnya. Oke, lalu kita pergi ke menu view, sebentar ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Kita kembali ke menu pickpart, lalu kita auto text, sebentar teman-teman. Untuk langkah pertama itu kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih ke menu quick parts, auto text, customer ribbon, lalu kita ke quick parts, kita save selection ya. Oke, kita buka lagi. Nah, otomatis ketika kita klik quick parts, nah, untuk data kita tadi yang kita buat seperti ini, kop suratnya sudah bisa ada lagi teman-teman ya. Nah, oke, sekian, maaf
untuk soal nomor 6 yaitu buatlah tutorial dokumen lengkap dengan daftar isi otomatis dan halaman-halamannya. Langkah yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu daftar isinya. Nah, kita enable editing, lalu kita klik insert terlebih dahulu, lalu kita tambah kosong ya teman-teman. Oke, kita klik daftar isi. Oke, lalu kita klik home, heading 1 kita modif, kita ubah menjadi namanya judul bab, lalu ini automatic, ini kita buat 14. Kalau di daftar isi di judul bab kita buat di latar tengah ya teman-teman, karena judul besar itu di latar tengah. Lalu kita udah ubah tulisannya ke Times New Roman, lalu kita klik OK. Lalu untuk heading 2 kita modify, lalu kita ganti namanya menjadi subbab, lalu kita automatic, lalu ini kita ganti ukuran menjadi nomor 12, lalu kita samain tadi seperti judul bab, kita buat Times New Roman. Untuk subbab kita buat rata kiri teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Oke, lalu kita ke daftar isinya, kita blok, ini kita ubah ke dalam bentuk judul bab. Nah, lalu untuk latar belakang kita ubah ke masukkan dalam subbab. Kita buat 1.1, lalu ke bawah perumusan masalah kita masukkan dalam subbab. Lalu ini kita buat dalam 1.2. Setelah itu batasan masalah kita masukkan dalam subbab, lalu kita klik 1.3. lalu tujuan penelitian kita klik, kita blok, kita masukkan dalam subbab, kita masukkan ke dalam 1.4. lalu manfaat penelitian kita masuk dalam subbab, lalu kita ubah dalam menjadi dalam 1.5. Untuk sistematika penulisan kita masuk dalam subbab juga, lalu kita masuk dalam 1.6. Untuk bab 1 kita masukkan dalam subbab. Bab 2 kita masukkan dalam subbab. Bab 3 kita masukkan dalam subbab. Bab 4 kita masukkan dalam subbab. Bab 5 kita masukkan dalam subbab. Oke, lalu untuk bab 2 ini kita masukkan ke dalam judul bab. Lalu untuk persediaan kita ubah ke dalam subbab, lalu angkanya 2.1. Lalu untuk manajemen persediaan kita masukkan dalam subbab juga, kita buat angkanya 2.1.1. Untuk faktor biaya persediaan kita masukkan dalam subbab. Untuk
nomornya kita masukkan ke dalam 2.1.2. Lalu pengendalian persediaan kita masukkan dalam subbab, lalu kita buat nomornya 2.1.3. Lalu tujuan pengendalian persediaan kita ubah dalam subbab, yaitu nomornya 2.1.4. Lalu ini kita ubah dalam 2.2 teman-teman, karena tadi udah 2.1. Lalu ini kita lalu untuk model kita bolong subbab 2.2.1. Lalu simulasi kita ubah ke dalam subbab, lalu kita buat nomornya 2.2.2. Lalu untuk tahapan simulasi kita masuk dalam subbab, lalu untuk angkanya kita buat 2.2.3. Lalu ini untuk simulasi Monte Carlo kita masuk dalam subbab, lalu kita ubah ke dalam 2.3. Untuk prediksi kita masuk subbab, kita masukkan angkanya 2.4. Bilangan acak kita masuk dalam subbab, lalu untuk angkanya kita buat 2.5. Oke, langkah selanjutnya yaitu di daftar di sini kita klik reference, lalu kita pilih table of contents, kita pilih yang pertama. Otomatis untuk daftar isinya sudah otomatis terisi teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan video saya mengenai tutorial dari UTS Aptikum. Saya undurkan diri, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Selamat malam.